Sin, kamu minum apa toh? Oh, iki lo bu, aku minum air semerek mineral. Nah, oh, mineral. Oh alah, apa yo aman jadi kesehatan? Yo mesti no bu, aman toh ya. Soalnya pun diuji coba lo perusahaan kono. Ngono ki aire dijikok saka endi yo, Sin? Menawa aire iku dijikok saka sumber mata air ning gunung langsung, Bu. Ngono iki iso ngerusak ekosistem gak yo, Sin? Coba yo, Bu, tak takoke karo Miss Dian dhisik. Halo Miss Dian. Miss Dian, saya mau tanya terkait pengelolaan pada perusahaan air, apakah itu bisa merusak ekosistem lingkungan? Hai Sinta, ada yang ingin saya bantu? Tergantung dari perusahaannya itu sendiri Sinta. Sebagai contoh, perusahaan air minum yang mengambil air dari sumber mata air seharusnya tidak sampai merusak ekosistem dan kualitas air itu sendiri. Pada bagian proses, perusahaan harus memproses dengan cara menghasilkan sesedikit mungkin zat polutan yang dapat mencemari air, tanah, dan udara. Pengolahan limbah harus dibangun guna minimalkan polutan. Adapun dari sisi keluaran, perusahaan harus selalu berusaha menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Nah, demikian juga masing-masing perusahaan harus menerapkan etika bisnis untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oh, begitu. Baik, Miss Dian. Bolehkah dijelaskan secara rinci mengenai etika bisnis dan kelestarian lingkungan? Tentu saja, saya akan menjelaskannya Sinta dengan senang hati. Baik Sinta, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kehidupan manusia dan lingkungan alam. Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna, yang diberikan kekuasaan tertinggi untuk menguasai alam semesta. Perlakuan bersahabat kepada alam akan memberikan timbal balik positif kepada manusia. Sebaliknya, perlakuan buruk manusia kepada alam akan berakibat buruk pula pada manusia. Cepat atau lambat, alam yang terjaga kualitasnya akan menjamin kehidupan manusia yang berkualitas. Mengapa lingkungan alam yang seharusnya memberikan daya dukung besar bisa rusak? Kerusakan alam karena manusia salah mengelolanya. Ironinya, sebagai besar lingkungan alam rusak karena keserakahan manusia. Mengambil potensi alam adalah hak manusia, tetapi menjaga lingkungan alam adalah hal yang sering terlupakan atau sengaja diabaikan. Baik, selanjutnya ada beberapa akibat buruk dari kerusakan lingkungan, di antaranya yaitu yang pertama penciutan sumber daya alam atau depletion, yang kedua punahnya jumlah keanekaragaman hayati, yang ketiga tercemarnya air, tanah, dan udara dengan unsur-unsur kimia yang berbahaya, yang keempat kesuburan tanah berkurang, yang kelima keterbatasan air bersih. Selanjutnya ada beberapa peranan juga pada manusia dalam menjaga alam. Yang pertama itu menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, terutama sekali dalam menggunakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, mengadakan penghijauan dan pemeliharaan ekosistem laut untuk menjaga kelestarian biota dan menjaga erosi dan abrasi. Yang ketiga, melakukan proses daur ulang agar kadar bahan terbuang tidak melebihi kadar yang membahayakan. Selanjutnya, ada beberapa ancaman terhadap ekosistem lingkungan, yaitu disebabkan oleh polusi air, tanah, dan udara. Contohnya itu air terpolusi adalah air yang telah tercemar racun dan kotoran, atau juga disebut polutan, yang membuat air tersebut tidak baik atau bahkan berbahaya jika digunakan. Salah satu pencemaran terjadi karena aktivitas industri. Penyebab utama pencemaran disebabkan oleh bisnis adalah tidak seriusnya penanganan limbah. Terus yang kedua itu disebabkan pemanasan global. Atmosfer bumi dilapisi dengan gas CO2
dan gas lain yang melindungi bumi dari panas yang berlebihan dengan cara sebagian panas matahari akan dipantulkan lagi atau yang disebut dengan efek rumah kaca. Sebenarnya efek rumah kaca atau greenhouse effect itu diperlukan untuk menjaga bumi tidak terlalu dingin agar mendukung kehidupan di bumi. Namun sejak revolusi industri tahun 1700-an ada penambahan konsentrasi gas-gas di atmosfer yang menyebabkan panas matahari yang dilakukan melebihi jumlah yang seharusnya. Inilah yang terjadi dan juga menyebabkan suhu di bumi makin panas. Baik, Sinta, apakah ada pertanyaan dari penjelasan yang saya sampaikan? Terima kasih Miss Dian, penjelasannya sudah cukup jelas. Saya sekarang sudah mengerti. Nah, iku Bu penjelasannya saking Miss Dian. Oh alah, ngono to. Saiki Ibu wis paham. Matur suwun.